Ini istilah yang terkenal sekali dari Sartre. Et en soi sama et pour soi. Being in itself dan being for itself. Nggak usah dibaca Perancisnya, daripada kalian bingung. Jadi being in itself itu ada dalam dirinya. Sementara being for itself ada untuk dirinya. Jadi ada dalam dirinya itu ada yang tidak aktif, tidak pasif, tidak afirmatif, tidak positif, tidak negatif. Ada yang tidak sadar. Ya semua benda tadi. Yang bukan manusia itu et en soi. Jadi being in itself. Dia tidak menyadari keberadaannya. Kebalikannya manusia. Manusia itu being for itself. Dia ada untuk dirinya. Dia tidak punya makna asli, tidak punya hakikat diri asli. Dalam tanda petik, dia kosong. Maka silahkan diisi. Tapi yang being in itself tadi dia sudah penuh. Hakikat dirinya sudah jelas. Ayam itu ya kenapa nggak ada yang memberontak, nggak ada yang bikin revolusi, karena hakikat dirinya ya itu. Dia hidup, kebetulan dagingnya disenangi manusia sehingga dibudidayakan dan disembelih. Simple. Sudah masuk rancangan cerita hidupnya memang begitu. Kalau manusia tidak ada cerita hidup begitu. Kalau ada novel tentang ayam, ya ceritanya seragam. Ya orang barat bikin kartun bebek, kartun ayam, itu kan cerita memerankan sosok manusia dia. Ceritanya manusia, ceritanya ayam yang asli itu ya monoton. Lahir, besar, cari makan, kawin, disembelih, mati, kan monoton. Tidak ada variasinya, tidak ada pacaran, melarikan diri, kemudian tidak ada. Semua seragam semua. Being in itself, beda dengan manusia. Dia ini kosong dalam tanda petik. Silahkan diisi, silahkan eksis seperti yang engkau inginkan. Jadi being for itself. Jadi sadar, bentuklah dirimu. Karena kamu bukan benda. Kalau benda, makhluk di luar manusia, being in itself. Kalau kita being for itself. Itulah Sartre mengklasifikasi ada. Jadi kesimpulannya apa? Manusia bukan sesuatu. Jadi manusia itu sejelek apapun situasinya, serendah apapun IQ-nya, EQ-nya, dia tetap unik sebagai manusia dan tidak bisa disamakan dengan yang bukan manusia, dengan segala sesuatu. Dan setiap manusia itu unik. Segala yang terjadi adalah selalu miliknya. Yang terjadi padaku ini ya milikku. Setiap orang punya pengalaman eksistensial sendiri-sendiri. Setiap orang jadi manusia versi dia sendiri. Termasuk kalau ada yang bilang saya tidak ingin jadi manusia lagi, bosan saya jadi manusia. Itu ya perilakunya manusia yang bisa begitu. Ya, ayam tidak bisa, saya bosan jadi ayam, tidak bisa. Hanya manusia. Yang bisa tidak manusiawi itu manusia. Ya, masa binatang tidak bisa. Dia sesuai hakikatnya. Yang tidak manusiawi itu selalu manusia. Jadi manusia, maka dia unik, jangan diseragamkan. Setiap orang unik eksis sebagai dirinya sendiri-sendiri.
hadirin semua yang hari ini hadir untuk ngaji, ngajinya sama loh, di depan saya semua. Tapi pengalamanmu masing-masing, penghayatanmu masing-masing terhadap ngaji ini beda-beda. Penangkapanmu masing-masing beda-beda. Itulah uniknya manusia. Selalu ngaji versimu sendiri-sendiri. Makanya saya sering ngomong, kalau masing-masing saya suruh nulis, apa sih ngaji filsafat ini bagi kalian? Tulisan dari sekian banyak kepala, insya Allah kesannya beda-beda. Kenapa? Karena begitu kalian alami, selalu pengalaman itu jadi milik masing-masing orang. Jadi milikku sendiri. Jadi jangan menyamakan manusia dengan yang bukan manusia. Karena manusia, apapun situasinya, pasti dia unik. Karena dia punya karakter kesadaran tadi yang juga unik. Oke, terus. Nah, tadi dasarnya. Sekarang cirinya manusia yang lain, dia terbuka dan dia dikutuk untuk bebas. Katanya Sartre, bebas itu kutukan. Jangan dikira bebas itu menyenangkan. Jadi manusia adalah makhluk yang bebas menentukan hakikatnya sendiri, bebas menentukan jalan hidupnya. Namun di sisi lain, hal tersebut justru menjadi satu kenyataan yang mengerikan. Kenapa? Ya karena bebas tadi. Berarti kita harus milih. Milih kan enak Pak, iya, tapi milih kan tidak berhenti di milih. Kita juga nanti dituntut siap menanggung resiko dari pilihan itu dan bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Jadi kita ini aslinya hakikinya bebas, full bebas 100%. Cuma jangan seneng ketika kamu bebas. Bebas itu kutukan. Lebih enak ayam tadi, tidak usah capek-capek mikir, dijalani aja seneng-seneng mati, tidak masalah, selesai. Kalau kita kan harus milih. Dan pilihan itu nanti ada pertanggungjawabannya. Semua pilihan ada resikonya. Ya pilihan-pilihan hidupmu kan semuanya ada resikonya. Ya kadang-kadang resikonya enak-enak, ada ndak enaknya juga. Tapi harus tanggung jawab. Karena kita milih sendiri, resikonya harus kita tanggung sendiri. Dan kita kan tidak bisa milih, saya milih resiko yang ini saja, tidak bisa. Kita ketemu dengan tadi faktisitas. Kalau bisa ya, nikah itu tidak usah pakai belanja sama istri lah Pak, eman-eman duitnya. Maumu begitu, tapi begitu kamu nikah ada konsekuensinya. Harus ngasih nafkah istri, itu konsekuensi. Kalau bisa ya, saya itu tidak pakai olahraga tapi sehat. Jadi saya milih tidur saja. Tidak bisa. Kalau kamu milih tidur terus ada resikonya. Mungkin kamu tidak terlalu sehat. Kalau bisa ya biar saya ngirit, makan itu tidak usah 3 kali lah Pak. Sekali aja tapi cukup untuk sehari misalnya. Tidak bisa. Dan ini pilihan-pilihan. Dunia ini kita yang membentuk, kita yang milih, tapi siaplah menanggung resikonya. Saya pernah membaca dulu zaman mahasiswa, Kompas zaman lama. Jadi pilihan hidup manusia, bahkan efeknya ke manusia. Jadi digambarkan manusia sekian ratus tahun yang akan datang itu mulutnya jadi panjang, terus matanya jadi lebar, telinganya mengecil. Itu gaya hidupnya. Kenapa mulutnya panjang? Karena besok mungkin orang makan itu tidak kayak hari ini makan. Mungkin besok zat untuk makanan kita bisa diganti hanya kapsul kecil. Jadi makan itu cukup sekali belum selesai, tubuh kita sehat sudah, nggak perlu capek-capek kamu nyari sendok, nyari garpu, nggak usah, cukup itu. Nah lama-lama karena makanannya cuma pil kecil, mulut ini kan jarang dibuka, makanya gini terus. Nah lama-lama mulutnya panjang. Terus tangannya jadi panjang. Pokoknya itu
Gambaran lucu zaman saya mahasiswa ada itu di Kompas itu. Jadi manusia masa depan. Kenapa matanya lebih lebar? Karena hidup kita sekarang kan tiap hari gini. Jadi matanya dipakai terus. Lama-lama matanya lebih lebar. Telinganya menyempit, jarang mendengarkan, melihat terus. Visual terus kan, kita berhadapan dengan realitas visual. Jadi nanti kita persis alien pada akhirnya. Jadi yang digambar di film-film itu. Dan dadanya besar, perutnya kecil. Kenapa dadanya besar? Terlalu banyak nyedot polusi. Sekarang kan polusi macam-macam, tidak cuma polusi udara, polusi suara juga kan. Nanti dadanya besar, perutnya kecil, tangannya panjang, mulutnya maju, matanya lebar, persis alien. Nah itu pilihan-pilihan kita kan ada efeknya. Jadi kayak artis-artis itu milih operasi plastik. Kelihatan cantik sekarang, tapi mungkin besok ada efeknya. Jadi apapun yang kamu pilih nanti ada efeknya. Kamu milih nakal hari ini, nikmati efeknya. Pilih merokok, nikmati efeknya. Pilih apa, segala pilihanmu itu nikmat. Kamu kan maunya pilihan saya itu efeknya yang enak-enak saja, tapi tidak bisa. Kamu ketemu nanti banyak faktisitas-faktisitas yang tidak kamu kehendaki. Tapi memang itu cirinya, bebas. Tapi kebebasan itu kutukan. Misalnya menurutmu hari ini misalnya model celana orang suka yang sempit-sempit itu kan, meledat-meledat itu kan. Wah itu yang kayak gitu kelihatannya keren Pak. Ya enggak apa-apa, pilih celana model ketat, keren. Resikonya kalau kamu mau nyopot, mau pakai susah. Itu kan resiko namanya. Jadi pingin bebas silahkan, tapi siaplah tanggung jawab. Itulah kenapa hidup ini kutukan. Man is condemned to be free because one thrown into the world, he is responsible for everything he does. It is up to you to give life a meaning. Jadi hidup manusia itu dikutuk untuk bebas. Karena begitu dia terlempar ke dunia, begitu dia hidup di dunia, dia bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Dan terserah kamu untuk memberi hidup makna. Kamu maknai apa hidup ini? Kamu jalankan sesuai keinginanmu, monggo. Tapi siap-siap tanggunglah resikonya. Minum teh, minum kopi terus-terusan, saya suka yang manis-manis. Nah, ada resikonya, hati-hati diabetes. Kamu pinginnya ya manis-manis, ya ndak diabetes gitu loh Pak, kan enak. Ndak bisa. Itu sudah resiko. Jadi itulah resiko dari kebebasan. Jadi ternyata bebas itu ndak enak kalau versinya Sartre. Lebih enak kamu ndak usah milih, dipilihkan, kan nggak tanggung jawab. Binatang itu kan ndak ada tanggung jawabnya. Yang dia lakukan dorongan insting. Ndak ada orang menyalahkan binatang. Ndak ada bebek diajukan ke pengadilan karena memperkosa temannya. Ndak ada. Karena yang dilakukan oleh bebek bukan pilihan bebasnya. Wah itu kekerasan itu terhadap bebek perempuan. Ndak apa-apa. Itu instinktif. Tapi manusia kalau melakukan itu bisa dianggap salah dan dihukum. Kenapa? Karena dia bisa tidak melakukan itu. Kok memilih melakukan itu, ya tanggung resikonya. Kan begitu. Beda sama yang bukan manusia tadi. Jadi kita itu kan komplit. Sama Allah dikasih segala macam potensi. Untuk baik bisa, untuk jahat bisa, untuk nakal bisa, untuk soleh bisa. Tergantung kita aktualkan yang mana, kita eksiskan yang mana. Jadi it is up to you to give life a meaning. Mau kamu hidupkan versi dirimu yang apa? Bisa. Pak saya capek Pak jadi anak yang soleh, yang patuh. Saya pingin sekali-sekali jadi anak nakal. Loh itu kamu punya potensi, bisa. Nggak usah minta izin. Tapi kan gitu, tanggung sendiri resikonya.
Karena setiap pilihan bebasmu di sana mengikuti tanggung jawab dan resiko. Itulah maka manusia dikutuk dengan makhluk yang namanya kebebasan. Jangan seneng-seneng kamu bebas, karena bebas itu penuh dengan tanggung jawab. Jadi kebebasan itu dasarnya pilihan, ajangnya faktisitas tadi, dan berhadapan dengan resiko. Disitulah sebenarnya sumber kegelisahan manusia. Manusia itu gelisahnya di awal adalah dia harus memilih, dan di akhir dia harus siap menanggung resiko. Jadi jangan dikira hidup ini menyenangkan. Itu kan versinya Sartre. Hidup ini kegelisahan untuk eksis. Tadi kan kamu dipersilahkan membangun dirimu seperti apa yang kamu inginkan. Dan kamu bebas. Cuma kebebasanmu itu ditandai dengan kegelisahan. Kegelisahan yang pertama, gelisah untuk milih. Kegelisahan yang kedua, gelisah untuk menanggung akibat. Bertanggung jawab terhadap resiko dari pilihanmu. Nah, ini rumusnya kayak minggu lalu Schopenhauer itu yang agak pesimis bahwa hidup ini tidak indah. Hidup ini menggelisahkan. Tidak senang-senang. Jadi ternyata kita harus memilih. Yang milih ini kan juga bukan sesuatu yang mudah. Setiap detik hidupmu kan pilihan-pilihan. Begitu kamu membuka mata kan sudah pilihan. Bangun sekarang apa nanti? Itu kan pilihan. Kadang-kadang kamu mikir, sholat subuh, cuma kan ini masih baru adzan, tunggu sebentar lagi kan tidak apa-apa. Kalau bablas kan dimaafkan. Ini kan pilihan. Atau bangun saja sekarang. Ya kalau bangun sekarang, nanti habis wudhu tidak ngantuk lagi. Padahal masih ingin tidur, masih capek. Itu kan sudah milih. Begitu melek kamu mikir sudah. Sudah pagi, ini berangkat kuliah apa enggak ya? Wong hujan, kan ada alasan pamit kalau hujan. Bisa enggak masuk. Tapi kalau pamit nanti dosennya kayak gitu ya nanti mikir kan kamu pilihan-pilihan terus. Jangankan itu, mau ke warung aja kan milih. Begitu kamu masuk warung sudah milih lauk sebanyak itu dipilih yang mana ya. Itu kan kamu juga mikir. Jadi hidup ini jangan dikira menggelisahkan. Untungnya otak kita kuatnya luar biasa. Tidak mudah capek. Kalau dia kenal capek dia sudah lama capek dia. Apalagi otak-otak kita capeknya mikir yang tidak penting itu. Jadi yang dipikir makanan, bangun, jalan-jalan, selfie, mikirnya gitu. Otakmu mungkin kalau dia bisa komplain. Ini hidup tiap hari mikir yang tidak penting terus. Kapan saya diajak mikir yang penting-penting? Jadi itulah kegelisahannya hidup kita. Kita harus milih dan siap menerima resikonya. Jadi ternyata tidak enak ya hidup itu. Kita hidup dalam kutukan. Nah, ini konsep yang terkenal juga dari Sartre. Ada orang yang versi ini. Orang yang hidup dalam bad faith, la mauvaise foi. Bad faith. Jadi la mauvaise foi dapat terjadi pada orang-orang yang menempelkan dirinya pada suatu hal yang lebih besar darinya sehingga ia melupakan kesadarannya sendiri. Contohnya, ketika ada orang yang begitu bangga karena ia bekerja di perusahaan besar ternama. Orang-orang menjadi terkesan padanya hanya karena ia menyandang nama besar perusahaan tempatnya bekerja tersebut.
Itu gambarannya dari Sartre. Banyak orang, tadi kan hidup itu tidak enak, menggelisahkan. Kamu harus milih, kamu harus siap tanggung jawab. Ada orang yang lari dari takdir bebasnya, lari dari kesiapan untuk menanggung resiko. Akhirnya apa? Dia memasrahkan dirinya pada institusi, pada orang lain, pada perusahaannya, pada lembaga yang dia percaya. Ini namanya bad faith. Hidup matimu kamu pasrahkan ke institusi itu. Kamu tidak berani berpikir sendiri, tidak berani milih sendiri, tidak berani memutuskan sendiri. Kamu takut menjalani takdirmu sebagai makhluk yang bebas. Justru ini lebih menyakitkan, katanya Sartre. Lebih mencemaskan. Kenapa? Karena resikonya kamu kehilangan dirimu sendiri. Hidupmu tidak reflektif, pra-reflektif juga tidak ada. Kamu milihnya, kamu pasrahkan ke orang lain. Kamu sendiri tidak memilih, dipilihkan orang lain. Itu hidup yang bad faith. Jadi kamu tidak memutuskan sendiri, orang lain yang memutuskan untuk dirimu. Ini problem. Kenapa? Karena kamu bisa kehilangan dirimu sendiri. Kalau bahasanya Schopenhauer kemarin, kamu tenggelam dalam kerumunan. Dirimu, kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya kayak tidak ada. Tidak dihitung. Tidak penting kamu ada atau tidak. Kenapa? Karena kamu tidak eksis sebagai dirimu. Kamu hanya nambah jumlah. Nambah jumlah itu cuma ngeramen-ngerameni, cuma bikin rame aja. Tapi eksistensimu tidak ada. Itu namanya kamu terjebak dalam bad faith. Padahal kamu bisa milih sendiri. Ngaji ini kalau kalian hanya ikut-ikutan, daripada nganggur Pak, diajak temen. Resiko saya jadi takmir, terpaksa harus ikut ngaji. Ya kan? Berarti apa? Ngaji ini bukan pilihanmu. Dipilihkan oleh institusimu, ketakmiran. Iyalah, bahasanya kan ketakmiran. Batuk. Ditunggu sebentar. Yuk. Suaranya habis. Faktisitas.